Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dan matur nuwun Ibu dan Bapak yang sudah rela menyisihkan waktu untuk mengikuti Vkom pada siang hari ini. Semoga tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, Vkom pada siang hari ini berjudul Gerakan Literasi Sekolah. Sebagai presenter, Ibu Eni Wijaya SD Negeri Kapiak Wetan, Saman Banten. Kemudian moderator Ibu Kristiana Witi Rahayu dari SD Negeri Umbul Widodo, Ngeplak, Sleman. Dan hostnya saya sendiri, Wahyu Chandra dari SD Negeri Sayidan, Yogyakarta. Ibu Bapak, bangsa Indonesia dianggap tidak memiliki budaya membaca. Indonesia menduduki peringkat paling bawah di kawasan Asia Timur. Untuk itu, pemerintah gencar mengadakan gerakan literasi nasional dan gerakan literasi sekolah. Bagaimana gerakan literasi sekolah bisa mengaktifkan budaya membaca? Mari kita simak Vkomnya bersama-sama. Langsung saya kepada moderator Ibu Kristiana. Waktu kami haturkan sepertinya. Baik, terima kasih sekali Ibu Wahyu Chandra Nurhayati sebagai host. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru hebat menyempatkan waktunya untuk mengikuti Vkom kali ini. Kita sapa dulu, ada instruktur hebat kita di Ahmad Dahlan 2, ada Ibu Yuni Astuti SPD, kemudian ada Bu Bekti Rahayu Ning Apsari MPD, kemudian ada Ibu Titin Mulyaningsih MPD. Sebelum kita masuk ke presentasi Ibu Eni, saya akan bacakan aturan Vkom kali ini. Yang pertama, ketika nanti presenter berbicara, diharap untuk semua peserta mematikan mic. Kemudian, yang kedua, bagi yang ingin bertanya, nanti setelah presenter selesai berbicara, bisa langsung ketikkan di kolom chat atau bisa langsung open mic. Baiklah, langsung saja kita dengarkan paparan materi gerakan literasi sekolah oleh presenter hebat kita, Ibu Eni Wijayanti. Kepada Ibu Eni, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Chandra sebagai host dan juga Ibu Kristiana sebagai moderator atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memaparkan materi yang kami ambil dalam ini, yaitu dengan judul Gerakan Literasi Sekolah atau disingkat GLS. Mungkin banyak Bapak Ibu yang sudah mendengar atau tidak asing dengan istilah GLS ini. Apa toh sebenarnya gerakan ini dan bagaimana cara kita menerapkannya di sekolah? Nah, marilah kita sama-sama simak materi yang akan kami sampaikan sekitar 15 atau 30 menit ke depan. Gerakan literasi sekolah pertama kali digalakkan atau dicanangkan tahun 2017 oleh Bapak Anies Baswedan. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Mendikbud. Nah, pada waktu itu beliau mencanangkan gerakan GLN atau Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional bersifat umum, jadi meliputi berbagai aspek dan sektor. Ketika masuk ke lingkungan sekolah, gerakan ini
menjadi atau dinamakan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Nah, untuk gerakan ini ada salamnya. Nah, biasanya kita kalau berfoto-foto pada waktu kegiatan literasi sekolah itu kita salam literasi. Nah, salam literasi itu dengan cara menggunakan jari telunjuk dan ibu jari dibuat seperti huruf L sambil kita mengucapkan salam literasi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkannya sekarang. Di grup Salam di tempatnya Bu literasi. Eni itu share kontennya belum masuk. Nah, sebenarnya apa toh gerakan literasi itu? Gerakan literasi atau kemahirwacanaan adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Atau bisa juga diartikan sebagai gerakan di mana siswa itu, kalau di lingkungan sekolah, menemukan informasi yang dibaca dari sebuah buku. Dan gerakan ini sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek membaca, tapi juga bisa melingkupi aspek yang lain, yaitu diantaranya berkaitan dengan menulis, berbicara, dan juga mohon maaf Bu Eni, sebentar. Halo Bu Eni. Sebentar. Mohon maaf Bu Eni. Ya, halo. Ini tampilannya belum keluar, mohon diulangi share kontennya. Ya Bu. Kalau suaranya jelas ya Bu? Iya, suaranya jelas, bersih. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oh, nggih. Jadi tadi dari slide 1 belum terlihat nggih, Bu? Belum tadi. Oh iya, ini saya sekilas ulangi slide-nya saja. Ini yang pertama tadi, kemudian ini yang kedua. Ini, jadi sampai di fakta literasi. Kami lanjutkan nggih, Bapak Ibu nggih. Indonesia itu ternyata menempati peringkat paling rendah di antara 50 negara Asia Timur, seperti dimuat di Kompas tahun 2009. Kemudian berdasarkan statistik UNESCO pada tahun 2012, ternyata indeks minat baca di Indonesia itu baru mencapai 0,001%. Artinya, dalam setiap 1.000 orang hanya ada 1 orang yang punya minat membaca. Yang ketiga, semua negara mewajibkan siswanya untuk membaca sejumlah buku karya sastra kecuali Indonesia. Ternyata di Indonesia itu dari jenjang pendidikan SD sampai SMA bahkan sampai universitas tidak mewajibkan siswanya untuk membaca buku sastra atau buku selain buku pelajaran atau nol buku ya. Sehingga dianggap bahwa siswa di Indonesia bersekolah tanpa kewajiban membaca. Nah, tentu saja ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara di luar, apalagi yang pendidikannya sudah maju. Itu kalau di luar negeri itu ada kewajiban bagi siswa untuk membaca buku. Misalnya tingkat SD itu harus menyelesaikan berapa buku, tingkat SMP berapa buku, sampai di universitas. Nah, itu juga tercantum dalam kurikulum mereka. Sehingga tidak melulu pengetahuan itu harus didapat hanya dari guru, dari sekolah. Nah, ternyata siswa kalau di luar negeri itu bisa belajar sendiri, mendapat wawasan sendiri, pengetahuan sendiri dengan cara membaca buku. Nah, itulah beberapa fakta literasi yang melatar belakangi adanya
gerakan literasi sekolah. Nah, bagaimana cara penerapan di sekolah? Salah satunya yaitu dengan pembiasaan membaca. Pembiasaan membaca ini bisa berbagai cara dilakukan. Misalnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan ada membaca 15 menit di awal pelajaran atau sebelum pelajaran dimulai. Atau membaca di waktu istirahat atau di waktu akhir pembelajaran, bervariasi. Kegiatan membaca ini bisa dilakukan dengan hening ataupun nyaring. Dilakukan dengan nyaring biasanya untuk siswa kelas 1, 2, 3 sambil mereka dapat berlatih memperlancar bacaannya. Sedangkan untuk membaca hening biasanya dilakukan oleh siswa kelas 4, 5, dan 6. Kemudian setelah membaca buku ini ada tindak lanjut atau diskusi tentang bukunya. Kemudian juga harus memperhatikan pemilihan buku yang baik. Nanti di slide bawah ada cara pemilihan buku yang baik. Kemudian juga harus didukung oleh lingkungan sekolah dan juga stakeholder. Nah, prinsip kegiatan membaca seperti yang kami sampaikan tadi, biasanya hanya 15 menit. Kemudian yang dibaca adalah buku non-pelajaran. Ini 15 menit tapi rutin setiap hari. Kemudian non-pelajaran karena nanti setelah 15 menit itu murid bersama-sama dengan kita, guru itu akan selalu dengan buku pelajaran. Jadi kalau bisa buku yang dibaca adalah buku karya sastra, buku yang menyenangkan. Kemudian bukunya disukai sesuai minat atau kesenangan siswa. Mungkin ada yang suka buku ini, yang penting masih dalam koridor buku untuk pembelajaran siswa SD. Kemudian tidak ada tagihan atau penilaian, karena ini sifatnya hanya membaca rekreasi ya. Jadi tidak ada tagihan penilaian. Atau misalnya ada tagihan penilaian pun bisa dikomunikasikan dulu dengan siswanya. Kemudian diikuti dengan kegiatan diskusi, dilakukan dengan santai, bisa dibaca dengan nyaring maupun dalam hati. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatannya bisa 15 menit di awal pelajaran, atau juga bisa misalnya ada wajib kunjung ke perpustakaan. Nah, setiap kelas digilir ada wajib kunjung ke perpustakaan. Kemudian bisa juga misalnya di sekolah kami itu ada buku GLS, buku Gerakan Literasi Sekolah, itu dibuat oleh pustakawan kami, memperbanyak, mencetak, memfotokopi, seperti buku tapi dibuat covernya menarik, itu berisi lembaran-lembaran kosong seperti buku tulis itu. Kemudian siswa diwajibkan membaca buku. Mungkin ini yang seperti tadi ada tagihan penilaian tapi dikomunikasikan dengan siswa. Jadi misalnya dibuat kesepakatan, seminggu sekali misalnya membaca satu buku, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Itu nanti akan ditindaklanjuti oleh guru kelasnya. Nanti setelah siswa itu membaca buku, nanti tugasnya adalah menceritakan kembali dalam buku GLS tersebut. Menceritakannya tidak perlu panjang-panjang, mungkin minimal 10 baris atau paling banyak 1 halaman buku itu. Selanjutnya ini pemilihan buku yang baik, yang seperti tadi saya sampaikan. Pemilihan buku untuk terutama anak SD diharapkan adalah buku-buku yang mengandung pesan dari nilai-nilai karakter. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan remaja awal. Kemudian direkomendasikan buku bacaan yang berbentuk picture book, jadi lebih banyak gambarnya, terutama untuk anak kelas 1, 2, 3 mungkin gambarnya banyak, kemudian tulisannya juga agak besar. Kemudian fiksi, bisa cerpen, novel, komik, atau bisa juga non-fiksi, cerita kehidupan sehari-hari, kisah sejarah, ilmiah populer, dan lain sebagainya. Bisa juga surat kabar, majalah, dan lain-lain.
Nah, ini cara kita mendampingi anak-anak kita dalam pemilihan buku. Untuk SD kelas rendah, itu sebaiknya ketika memilih buku, itu ada pendampingan. Baik dari guru ketika di sekolah, mungkin bisa didampingi guru atau didampingi tenaga pustakawan. Kalau di rumah, misalnya membeli buku, bisa didampingi orang tua. Sedangkan untuk kelas tinggi, bisa memilih buku secara mandiri. Yang penting mungkin tetap dalam pengawasan, ya. Kemudian untuk kelas rendah mengandung informasi sederhana dan kejadian sehari-hari. Kemudian untuk kelas tinggi mungkin bisa informasi yang lebih kompleks. Kemudian kelas rendah cerita mengandung optimisme. Ini sama ya ceritanya. Untuk kelas rendah, kelas tinggi harus mengandung nilai optimisme, bersifat inspiratif dan juga imajinatif. Kemudian untuk kelas rendah biasanya yang lebih disukai itu cerita bergenre fantasi dengan tokoh binatang atau kita sebut fabel. Kalau untuk kelas tinggi bisa yang bergenre cerita rakyat dan sebagainya. Kemudian mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan karakter dan juga tahapan tumbuh kembang anak, ini sama. Kemudian mengandung pesan moral. Pesan moralnya kalau bisa mencari buku yang pesan moralnya itu tidak bersifat menggurui, tidak disampaikan dengan menggurui. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, untuk anak kelas rendah biasanya berbentuk picture book atau big book ya, dengan tulisan yang agak besar, ada gambarnya. Sedang kelas tinggi mungkin bisa yang gambar narasinya sudah dikurangi dan dengan tulisan yang mungkin lebih kecil. Selanjutnya tentu saja lingkungan pendukung sangat mendukung. Pertama, lingkungan kelas. Nah, lingkungan kelas perlu dibuat menyenangkan, santai, tidak kaku, kemudian sejuk, bersih, sehat, dan tenang. Dinding-dinding boleh dihiasi dengan poster-poster kampanye membaca, kutipan buku yang menarik. Kemudian sudut kelas dan area baca sekolah ditata dengan menarik juga. Nah, mungkin ini gambaran tadi tentang lingkungan sekolah yang mendukung terlaksananya GLS, sudut baca kelas. Sudut baca kelas itu dibuat seperti itu pasti akan sangat menarik sekali. Bisa juga di sudut baca sekolah. Kalau di sudut baca kelas mungkin bagi kelas yang siswanya maksimal 28 mungkin kita agak kesulitan ya mencari sudut baca untuk kita buat pojok baca atau perpustakaan kelas. Nah, nanti bisa pinter-pinternya guru lah kita mereka bagaimana tidak perlu luas sebenarnya, mungkin 1x1 atau 1x2. Yang penting di situ ada rak-rak yang bisa digunakan untuk menyusun buku koleksi, kemudian ditambahi gambar-gambar yang menarik. Atau kita susun kursi siswa demikian rupa sehingga ada ruang kosong untuk kita buat sudut baca kelas. Sedangkan di sudut baca sekolah itu misalnya bisa kita buat gazebo yang dimana di situ mungkin orang tua sambil menunggu putranya bisa menunggu sambil membaca. Kita sediakan buku di situ. Atau kita buat kalau di gambar itu ada gerobak ya, gerobak perpustakaan yang mungkin bisa dipindahkan ke sana kemari, bisa di sekolah, halaman, kantin, koridor atau di mana saja di area sekolah. Nah, ini kelas yang kayak literasi masih sama dengan tadi ya. Nah, ini unsur lain pendukung dari GLS ini adalah tentu saja pelibatan orang tua atau POT. Pelibatan mereka bisa dalam bentuk berbagai bentuk. Misalnya kita masukkan mereka dalam tim GLS, misalnya di sekolah kita punya tim GLS, atau kita ajak orang tua untuk ikut menyusun atau membuat pojok kelas. Kemudian kita jadikan mereka sebagai relawan membaca nyaring. Ini maksudnya mungkin di rumah mereka bisa kita mintai tolong untuk membacakan dongeng kepada anak sebelum tidur. Nah, seperti itu. Terus misalnya di sekolah mungkin ada kegiatan festival dalam rangka mungkin ulang tahun sekolah, kita ada festival yang berkaitan dengan kegiatan literasi, mungkin kita bisa juga ajak
POT untuk bergabung. Nah ini mading ya Bapak Ibu, bisa kita buat di perpustakaan, kan juga bisa di tiap kelas. Kita buat sederhana mungkin dengan styrofoam atau dengan papan. Nah yang berisi hasil karya anak, hasil literasi, mungkin hasil anak-anak membaca pantun, terus dia menuliskan kembali atau membaca cerita, menuliskan kembali, seperti itu. Mungkin agak ini ya kelasnya terkesan rame, tapi tidak apa-apa, itu kita mengakomodir ini ya bakat anak. Kemudian seperti ini gambaran juga tentang sudut baca. Ada banyak yang mungkin nanti bisa kita tiru, bisa kita buat juga seperti ini di kelas kita. Nah, untuk strategi pemenuhan buku Bapak Ibu, mungkin banyak sekolah yang minim ya bukunya, mungkin bisa kita lakukan dengan beberapa cara untuk menambah buku ini. Misalnya kita pelibatan publik kerjasama dengan komite sekolah, orang tua dan alumni. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan komunitas, misalnya taman bacaan, perpustakaan daerah, atau dunia usaha. Nah, dengan perpustakaan daerah ini di sekolah kami sudah melaksanakannya Bapak Ibu. Jadi kami dulu mengajukan proposal kerjasama, terus setiap sebulan sekali itu perpustakaan daerah Bantul itu datang ke sekolah kami dengan mobil keliling itu. Kalau dulu di awal-awal langsung pelayanan kepada anak, tapi karena sekarang itu ternyata yang kerja sama banyak, jadi sekarang sistemnya paket. Jadi kita di drop buku, misalnya 100 buku, terus nanti yang mengelola adalah petugas perpusnya. Seperti itu. Terus misalnya lagi untuk memperkaya buku, bisa dengan cara siswa membawa sendiri, nanti di sekolah bisa saling bertukar buku bacaan, atau misalnya kita ambil dari memperkaya bacaan dengan kita ambil dari koran atau majalah, koran harian atau majalah mingguan atau bulanan, seperti itu untuk memperkaya. Nah, tentu saja paru-parunya dari gerakan literasi sekolah ini adalah perpustakaan sekolah. Nah, di anggaran BOS itu sebenarnya ada kewajiban untuk menganggarkan BOS untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Nah, kalau bisa setiap tahun itu dianggarkan untuk menambah koleksi bukunya, untuk menambah perabotnya, untuk menambah alat-alat elektroniknya, sehingga semakin ke depan itu nanti perpustakaan kita semakin bagus, bisa semakin melayani anak dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini tentang materi Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Ada kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya waktu kami serahkan dulu kepada Ibu moderator untuk memandu diskusi. Monggo Ibu. Demikian presentasi yang sangat bagus dari Bu Eni. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa langsung open mic ataupun bisa diketikkan pada kolom chat. Monggo Bapak Ibu. Ibu, saya boleh bertanya? Ya, monggo Bu, langsung saja. Kalau untuk sekarang, untuk waktu-waktu sekarang, kita logika aja ya, buku itu kalah dengan yang namanya game. Anak lebih tertarik bermain game daripada memegang buku. Dan bagaimana cara menyiasati untuk mengalihkan dari game. Itu saja, matur nuwun. Baik, ini langsung saja untuk penanya pertama langsung ditanggapi. Monggo Ibu Eni untuk menanggapi. Iya, terima kasih Bu. Memang ya fenomena akhir-akhir ini memang gadget itu pengaruhnya luar biasa sekali bagi anak-anak ya. Sampai kewalahan kita orang tua untuk mengalihkan anak dari gadget. Nah, mungkin ada beberapa cara. Misalnya kita ajak, tapi mungkin dalam kondisi normal ya, tidak dalam kondisi seperti ini saat ini. Kita sesekali ajak anak untuk datang ke toko buku, kemudian untuk memilih buku sesukanya. Pilih nak, beli buku sesukamu, apa yang ingin kamu baca.
tentu saja dengan tetap kita awasi. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian mungkin kadang kita bisa memberikan hadiah-hadiah ulang tahun dengan buku-buku dongeng. Mungkin di awal mungkin tanggapan anak mungkin kurang ini ya, membaca. Nah, mungkin bisa kita bantu dengan kita bacakan seperti kita mendongengkan itu. Nah, ketika anak mendengarkan dongeng, oh ternyata menarik ya buku itu, ceritanya ini. Nah, mungkin mulai ada ketertarikan di sana. Terus kita sebagai orang tua juga kalau bisa menyediakan buku-buku di rumah. Bisa berbagai, misalnya bisa kita buku-buku kita pinjam dari perpus bisa, atau kita beli, atau kita ambil dari internet, kita print, atau kita copy dari surat kabar atau cerita-cerita pendek yang biasa dimuat di harian KR biasanya ada, atau di majalah mingguan. Mungkin itu Bu jawaban dari kami. Begitu Ibu yang tadi bertanya. Silahkan, mungkin ada penanya berikutnya. Enggak. Saya. Monggo Ibu. Saya Bu Yuni, Ibu Eni. Aduh, bagus banget ini presentasinya, bagus sekali. Saya senang mendengarnya. Dari tadi saya harusnya nulis, tapi saya jadi mandeng. Jadi saya lihat. Selamat ya, yang pertama itu. Yang kedua, nanti tolong diulang tentang kerjasama yang di luar tadi Bu. Tadi kan agak ada sinyal yang hilang. Jadi materi bagaimana kerjasama yang pernah Ibu lakukan dengan pihak luar seperti apa, nanti tolong diceritakan lagi karena pingin tahu seperti itu yang punya saya. Terus yang ketiga mungkin share aja untuk kegiatan literasi. Memang kalau seperti di sekolah kami memang sangat-sangat digalakkan. Seperti itu persis seperti yang panjenengan ceritakan, di pojok kelas itu ada pojok kelas gitu kan. Yang panjenengan juga bilang kalau pesertanya 28, anak 28 bagaimana kita ngeset. Ya memang iya sulit, apalagi punya saya sampai 30 misalnya. Memang sulit ngesetnya, tetapi akhirnya kita punya cara bahwa meja itu bisa kita gabung loh. Dua-dua, pokoknya asal di pojok baca itu ada ruang yang agak longgar gitu kan ya Bu ya. Yang asik lagi punya saya kasih bantal 2 saya kasih bantal itu 2, tapi memang bukan buat duduk. Siapa tahu ada anak yang punggungnya pegel kan, dia bisa bersandar gitu di pojok belakang. Terus mungkin ini cara saya waktu itu ada lomba literasi pojok kelas, itu cara saya buat seperti ini Bu. Mungkin bisa buat teman-teman yang lain ya, bisa jadi tambahan gitu, tambahan yang ditulis sama Bu Eni tadi. Misalnya seperti ini, saya cari di kelas lain, saya lihat lukisan sudah ada, ini sudah ada, yang belum ada apa ya. Akhirnya saya cari di buku saya di kelas itu, saya kasih nomor semua satu-satu. Saya kasih nomor buat semuanya. Kemudian saya kasih seperti di perpus persis, saya kasih angka itu fiksi atau non fiksi. Kemudian saya kasih cap. Nah itu di kelas. Jadi kita buat administrasi sendiri di kelas tentang perpustakaan yang ada di kelas kita. Jadi menyebabkan buku itu hilang pun ketahuan. Kemana buku itu ketahuan. Itu yang saya kasih, yang pengalaman yang saya lakukan. Terus ada lagi pengalaman mungkin sekolah lain akan mencoba. Ada pementasan per sebulan sekali misalnya, pementasan yang kaitan dengan sastra misalnya ada karya cipta puisi, dia ditampilkan tapi setiap sebulan sekali, jadi cuman minimalis aja lah gitu loh. Itu aja Bu Eni, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bunda Yuni. Ini dari SD Ungaran ya Bu ya? Iya, kita bisa adopsi sama-sama, diambil yang terbaik. Banyak contoh yang bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Baik, untuk penanya berikutnya saya akan bacakan, sudah ada di kolom chat. Ini dari Bunda Nisem, nanti akan menambah tentang literasi. Mungkin saja open mic-nya Bunda Nisem untuk menambah tentang literasi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini akan saya tambahkan, ada hal baru yang dari dunia literasi yang tadi tentang
Salam Ketika kita mengucapkan salam literasi, terus yang kita ajak bicara menjawab dengan ayo membaca, ayo berkarya. Itu sudah jadi slogan baru lagi. Jadi kalau dulu salam literasi dijawab ayo membaca, sekarang salam literasi dijawab dengan ayo membaca, ayo berkarya. Itu titipan dari Bapak YB Madantoro. Terima kasih ya, hebat, lancar, sinyalnya bagus, materinya bagus. Dari saya cukup sekian tambahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bunda Nistem. Baik, salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Seperti itu ya. Kemudian ada saya bacakan lagi dari Ibu Ayu Dewi, bagaimana merawat buku-buku yang ada di kelas atau pojok baca di kelas, karena biasanya buku-buku tersebut setelah dibaca sering tidak kembali. Mungkin ini hampir sama seperti yang tadi Bunda Yuni sampaikan, tapi kalau menambahkan, monggo saya sampaikan kepada Ibu Eni untuk menjawabnya. Ya, terima kasih. Pertama, kepada Ibu Juni apresiasi, terima kasih sekali atas masukannya. Bagus sekali ya. Terus ini tadi meminta sedikit yang kerjasama tadi ya Bu ya. Iya. Mungkin sharing sedikit ya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah bekerja sama dengan Perpusda Bantul. Kemudian ada lagi yang sudah kami lakukan sebenarnya Bapak Ibu, yaitu setiap lulus siswa kelas 6 itu disarankan untuk menyumbangkan satu buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan. Kemudian ada buku bergilir yang tadi saya sampaikan, buku GLS itu, dan ada beberapa lagi. Kemudian juga terima kasih untuk Ibu Nisem. Ini terima kasih. Jadi salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Ya, terima kasih. Saya ini jadi tambah ilmu. Selanjutnya yang terakhir tadi cara merawat buku, nggih. Cara merawat buku dari Ibu Ayu Dewi. Iya, dari Ibu Ayu Dewi. Cara merawat buku itu kalau di tempat kami itu kami mempunyai apa ya Bu, untuk buku yang pertama datang itu kami klip ulang. Jadi kami punya apa ya, itu staples itu besar itu. Nanti kami staples ulang dulu untuk menghindari apa ya, lepas halamannya. Kemudian kami beri sampul, terus kami inventaris, terus ketika buku itu digilir ke kelas, itu nanti ada pengawasan, jadi ada buku apa ya, buku keluar masuk seperti itu. Jadi setiap guru itu ketika mengambil buku di perpus mencatat buku apa saja yang dibawa seperti itu. Nanti ketika mengembalikan di cross check lagi. Jadi nanti kelihatan mana buku yang belum kembali ke perpustakaan. Nah, tentu saja ini pengawasan guru juga terhadap anak didik kita di kelas untuk selalu mengingatkan, misalnya sudah dibaca dikembalikan, atau misalnya kita tulis di situ, oh buku yang dimasukkan ke kelas ini hari ini kita cek, misalnya mau pulang sekolah ada tidak semua bukunya, kita minta tolong karena untuk cek. Nah, seperti itu untuk mengurangi buku hilang, buku tidak kembali ke perpustakaan. Mungkin itu Bu. Halo. Ya, begitu jawaban dari Bu Eni ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Ayu Dewi? Halo Bu. Ya, monggo. Ini saya Bu Yuni lagi. Ya. Oh iya, monggo Bu Yuni. Yang pertama Bu, aku tadi memang ada kerjasama dengan perpus, tapi yang saya pengen tahu itu caranya. Kita membahas surat, isinya tentang permohonannya tentang apa, seperti itu, keluar itu yang ke perpusdanya itu. Terus yang kedua, yang pengalaman yang saya lakukan, ini mungkin share ya untuk Ibu yang tadi bertanya tentang buku. Yang saya lakukan ini di kelas, kalau Ibu tadi di perpus ya, yang luas di perpus, tapi kalau ini sekarang yang di kelas pun itu kita perlakukan seperti kita di perpustakaan yang umum, yang di sekolah yang besar. Di perpus kelas pun kita ada inventarisasi, ada data buku, ada data
peminjaman juga ada, terus di belakang buku itu juga kita kasih kantong-kantong kalau anak-anak mau pinjam tapi buku yang ada di kelas gitu ya. Terus yang buku yang ada di kelas itu tetap diberi juga nomor-nomor, jadi nomor 1 sampai berapa di kelas saya punya 150 untuk di kelas buku, itu semua harus ada 150. Kalau hilang berarti nomor berapa yang hilang, sampai seperti itu ada di kelas saya, jadi administrasinya ada. Jadi kalau minimal guru kelas sendiri mempunyai perpus kecil juga sih untuk anak-anak. Terus pengadaannya setiap tahun anak-anak harus menyumbangkan satu buku untuk di kelas itu, untuk naik ke kelas tidak boleh dibawa gitu. Itu kaya sekali dan itu menarik. Tetap yang merawat ya antara kita guru dan orang tua bersama-sama bisa merawat buku itu dengan cara penyampulan dan sebagainya seperti tadi. Itu share aja deh. Monggo Bu, terima kasih. Terima kasih sekali pada Bu Yuni telah menambahkan. Ini satu lagi pertanyaan dari Bu Jumini. Menurut beliau, salah satu cara menambah buku adalah mengajak anak untuk membuat buku, kemudian menerbitkannya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu Eni? Silahkan, monggo ditanggapi, Bu. Ya, terima kasih Bu. Menanggapi dulu yang Ibu Yuni tadi, cara ini ya bekerja sama dengan Perpusda itu kita tinggal mengirim surat Bu, permohonan untuk perpus keliling. Nah itu nanti kita menunggu beberapa waktu, biasanya tidak lama. Ketika sudah di ACC ya sudah, nanti sudah ada kerjasama berarti antara sekolah dengan perpus itu, di mana nanti pihak perpus akan sebulan sekali mendatangi sekolah dengan mobil kelilingnya itu, dan itu gratis Bu, gratis tanpa biaya. Kemudian yang dari Ibu Jumini, ini bagus sekali Bu, seperti kalau kita ya, mungkin kalau kita untuk kenaikan pangkat itu kan kita bisa menulis puisi, menulis cerpen, menulis apalagi ya yang nantinya kita bukukan. Nah itu nanti bisa kita gunakan untuk kenaikan pangkat kita, itu nilainya 2 kalau tidak salah. Nah ini bisa misalnya anak-anak kita dalam pelajaran mungkin ada yang membuat puisi, membuat pantun, membuat syair. Nah nanti kita bukukan, kita terbitkan. Mungkin kalau awal agak susah bekerja sama dengan penerbit, kita bukukan tingkat sekolah dulu. Misalnya kita jilid, kita fotokopi, terus kita perbanyak untuk anak-anak kita. Itu bagus sekali Bu. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih sekali. Jadi benar sekali tadi yang ditambahkan Bunda Nisam, ada salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya, tidak sekedar membaca saja, tetapi kita juga bisa berkarya. Nah, kalau misalnya bisa dimulai dari gurunya terlebih dahulu, nggih. Kalau misalnya sudah ada karya Bapak Ibu guru, pasti murid juga motivasinya lebih tinggi ketika diajak untuk membuat buku bersama. Baik, untuk mungkin ini pertanyaan terakhir nggih. Dari nggih. Adakah siklus untuk mengganti buku pojok baca agar anak-anak tidak bosan, dan berapa jumlah buku yang tersedia di sudut pojok baca? Monggo Bu Eni. Oke. Jadi ini berkaitan dengan buku pojok baca ya. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa dengan cara buku bergilir. Jadi buku itu kita ambil dari perpus, kemudian kita gilir per kelas. Itu nanti dengan waktu misalnya berapa, seminggu, 2 minggu, kira-kira buku itu sudah terbaca. Nah bisa diatur nanti untuk waktunya untuk gilir ke kelas lain. Nah nanti kita kalau yang sudah digilir semua kita kembalikan ke perpus, terus kita stok lagi dengan buku baru dari perpus sekolah itu. Nah itulah makanya kalau bisa perpustakaan sekolah itu koleksinya selalu ditambah agar kita bisa selalu menyediakan buku-buku baru untuk pojok kelas untuk anak-anak kita. Seperti itu Bu tadi pertanyaannya nggih. Ya, mungkin dicukupkan dulu atau masih ada yang mau menambahkan? Oh tadi ada Ibu Ayu Dewi mau menambahkan, monggo langsung dibuka saja mic-nya Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit menambah tadi dari Bu Nisem sangat bagus sekali, mari membaca, mari berkarya. Jadi kita sebagai seorang guru harus selalu memotivasi para siswanya untuk suka menulis ya, karena kalau ingin dikenal dunia kita harus menulis, tapi kalau ingin mengenal dunia kita harus membaca. Kemudian juga tadi yang mengenai perpustakaan yang keliling itu di madrasah kami sudah ada dari perpustakaan kota, yaitu namanya kalau tidak salah Monika atau Puspita. Jadi itu setiap 2 minggu sekali ada mobil yang keliling ke sana, kemudian di situ dia akan standby selama sampai pukul 3. Jadi anak-anak sambil nunggu dijemput itu bisa sambil membaca di sana. Itu yang saya tambahkan. Kemudian mungkin sedikit informasi bagi Bapak Ibu guru yang suka menulis, monggo saya kebetulan di tim majalah Chandra Distikora DIY, monggo yang akan menulis, di situ ada khusus tulisan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Dan untuk para siswanya bisa juga ada majalah bias untuk siswa SMA dan tabloid gembira untuk anak siswa SD dan SMP. Mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Ayu. Jadi tadi ditambahkan lagi, kalau kita ingin kenal dunia banyak membaca, kalau kita ingin dikenal dunia banyak menulis. Nah, ini tadi ada tambahan dari Bu Jumini bahwa di antara peserta VCT ini banyak sekali yang menulis juga. Nah, ada yang sudah berkumpul dalam satu komunitas. Nah, silakan, monggo kalau yang setelah ini mau bertanya-tanya, mau ikut komunitas penulis, bisa japri beliau mungkin. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Monggo untuk disimpulkan saja untuk pertemuan Fikon kali ini. Kepada Bu Eni, kami persilakan untuk menyimpulkan. Terima kasih Ibu. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan hari ini, gerakan literasi sekolah, yaitu bahwa gerakan ini digalakkan karena adanya fakta literasi, beberapa fakta literasi tentang bangsa Indonesia yang ternyata kurang minat bacanya. Kemudian gerakan ini perlu digalakkan di sekolah-sekolah dengan beberapa cara, diantaranya pembiasaan membaca, tentu saja dengan memperhatikan beberapa prinsip, pemilihan buku, dan juga lingkungan pendukung, seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Prinsipnya diantaranya buku yang dibaca adalah buku non-pelajaran sesuai minat dan kesenangan siswa, penilaian, kemudian diikuti dengan diskusi dan juga di dalam suasana yang santai. Kemudian untuk pemilihan buku, mengandung nilai-nilai karakter dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian untuk lingkungan pendukung, tentu saja didukung oleh perpustakaan sekolah, lingkungan sekolah, baik itu guru, sarana prasarana, dan juga POT atau orang tua siswa. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi GLS, Gerakan Literasi Sekolah siang hari ini. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu dan juga menginspirasi kita semua. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Moderator dan Ibu Host. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Ibu Eni. Karena sudah selesai presentasi, ini waktu saya kembalikan sepenuhnya kepada Ibu Host. Silakan Ibu Wahyu Chandra. Demikian akhir dari Fikom kami. Terima kasih kepada Bu Eni dan Bu Kristiana. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa dulu bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, kita tutup Fikom pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.